Di awal film kita diperlihatkan seseorang yang anti-hero sedang duduk sendirian di kursi penumpang sebuah taksi sambil diiringi dengan lantunan lagu Hindia. Dia adalah Deadpool. Tak lama kemudian, karena gabut sendirian di kursi belakang dan gak ada teman yang bisa diajak ngobrol, akhirnya dia pun memutuskan untuk menerobos duduk di depan di samping sopir taksi. Lalu mereka pun berkenalan dan sopir taksi itu bernama Dopinder. Akhirnya Deadpool punya teman ngobrol selama di perjalanan. Dopinder pun bertanya kenapa dia memakai kostum warna merah, dan Deadpool pun menjawab kalau hari ini adalah hari Natal dan dia sedang ingin membalas dendam kepada orang yang membuat wajahnya rusak. This shit. Dan di tempat lain kita diperlihatkan seseorang ilmuwan yang menciptakan mutan sedang bertransaksi menjual para mutan ciptaannya untuk kepentingan sebuah perang. Dia adalah Francis. Dan setelah selesai bertransaksi, rombongan Francis pun lalu pergi. Kemudian kita kembali ke tempat Deadpool berada. Dia kesal karena lupa membawa persenjataannya dan dia hanya membawa pistol yang berisi 12 peluru saja. Kemudian Deadpool pun menyuruh Dopinder untuk berhenti karena dia sudah sampai di tujuannya. Deadpool pun terlihat duduk menunggu seseorang di atas jalan layang. Oh, hello. Kemudian rombongan yang Deadpool tunggu pun akhirnya tiba. Melihat hal itu, Deadpool pun langsung loncat pas masuk ke dalam salah satu mobil dari rombongan mereka. Dan terjadilah perkelahian di mana Deadpool berhasil membunuh satu persatu dari rombongan mereka. Lalu kita berpindah ke sekolah Xavier School, sekolah para mutan yang biasa kita kenal sebagai tempat X-Men tinggal. Dan kita juga diperlihatkan seseorang berbadan besi atau bertubuh besi. Dia adalah Colossus yang sedang melihat berita sambil memakan soto Lamongan. Berita yang dia lihat adalah berita kekacauan yang dibuat oleh Deadpool. Colossus pun sebenarnya sudah memberi kesempatan kepada Deadpool untuk bergabung menjadi anggota X-Men. Tapi sayangnya Deadpool selalu bertingkah seperti anak kecil. Kemudian Colossus pun mengajak Negasonic Teenage Warhead untuk pergi menjemput Deadpool. Lalu kita kembali ke tempat Deadpool berada yang sedang menghabisi anak buah Francis dengan menggunakan 12 peluru yang sudah ia bawa sambil mencari-cari di mana Francis berada. Dan kemudian scene pun berpindah flashback ke 2 tahun yang lalu. Deadpool pun menceritakan masa lalunya di mana kita diperlihatkan seseorang yang bernama Wade Wilson sedang memberi pelajaran kepada pemuda pengantar pizza yang bernama Jeremy. Wade bekerja di klub tukang pukul bayaran dan ada seseorang wanita bernama Megan meminta tolong pada Wade untuk memberi pelajaran kepada orang yang sudah menerornya, yaitu Jeremy si pengantar pizza tadi. Setelah selesai melakukan tugasnya, Wade pun kembali ke klub Sister Margaret, tempat bagi para tukang pukul berkumpul. Dan di sana Wade menemui sahabatnya yang bernama Weasel. Dan di sana Wade mengatakan kalau seharusnya dia mengajar seseorang yang jauh lebih jahat darinya. Setelah itu, di sana juga terdapat papan polling kematian atau kita sebut sebagai Death Wall, tempat bertaruh menebak siapa yang akan mati duluan, dan siapa yang tebakannya benar maka dia akan mendapatkan beberapa uang yang cukup lumayan banyak. Di papan itu terdapat nama Wade Wilson. Ternyata Weasel bertaruh menebak Wade lah yang akan mati duluan. Emang Weasel ini teman gak ada otak ya. Singkat cerita, di tengah obrolan mereka datanglah seorang wanita yang menemui Wade. Wanita itu bernama Vanessa. Dia adalah wanita penghibur atau wanita pemuas burung kalkun. Wade pun mengatakan pada wanita tersebut apa yang ia dapatkan jika ia memberi uang $275. Dan Vanessa pun menjawab kalau selama 40 menit Wade bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Setelah itu mereka pun langsung memasukkan bola pada lubang. Tunggu dulu, ini permainan lempar bola loh ya, bukan bola yang kalian pikirkan. Karena Wade jago dalam permainan itu, akhirnya mereka pun mendapatkan kupon yang sangat banyak. Kemudian setelah itu Vanessa pun mengatakan 48 menit bersama Wade telah habis. Dan kemudian Wade pun bertanya berapa waktu lagi yang ia dapatkan jika menukar 5 mainan robot singa kecil. Dan untuk 5 robot singa kecil
Vanessa memberi waktu 3 menit untuk Wade. Kemudian mereka pun melakukan ritual memasukkan bola dengan mantap. Dan ternyata tak hanya 3 menit, melainkan hal itu menjadikan Wade dan Vanessa menjadi sepasang kekasih selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu tiba-tiba Wade pun terjatuh tak sadarkan diri. Ternyata Wade telah mengidap penyakit kanker stadium akhir. Mendengar hal itu, Vanessa pun terkejut, lalu dia terus-menerus mencari cara agar Wade sembuh. Setelah itu kita pun kembali lagi di scene yang saat ini Deadpool sedang mencari Francis. Tiba-tiba terdengar suara motor yang sedang ingin kabur. Deadpool pun berhasil mencegahnya, menangkapnya, dan ternyata dia adalah Francis. Dan setelah itu Francis pun bingung kenapa dia terus-menerus diajar oleh Deadpool. Kemudian Deadpool pun memperlihatkan wajah aslinya kepada Francis. Lalu Francis pun ingat kalau dia adalah Wade Wilson. Wade pun dendam pada Francis dan Wade memaksa Francis untuk mengembalikan wajah aslinya. Dan pada saat Wade ingin memukul Francis, tiba-tiba Colossus datang yang sudah ada di belakang Deadpool dan langsung melempar Deadpool menjauh dari Francis. Kemudian scene pun berpindah ke masa lalu lagi, di mana Wade dan Vanessa menyadari kalau hidup Wade tidak akan lama lagi karena kanker yang diderita oleh Wade. Vanessa pun merasa terpukul, tapi Wade menenangkannya dan berkata kalau dia akan baik-baik saja. Wade juga mengatakan jika dia kalau sudah tiada maka dia akan menunggu Vanessa di kehidupan selanjutnya. Vanessa pun menjawab kalau tidak ada kehidupan selanjutnya. Kemudian Wade pun pergi menemui Weasel di klub, dan Weasel pun menggoda Wade karena akhirnya Weasel bisa memenangkan taruhan di papan polling kematian jika Wade nanti benar-benar mati karena kanker. Kemudian di dalam klub ada seseorang yang sedang menunggu Wade, dan orang itu mengatakan kalau dia dan organisasinya bisa menyembuhkan kanker yang sudah diderita oleh Wade dan bisa menjadikan Wade manusia yang lebih kuat daripada manusia pada umumnya. Awalnya Wade tidak memperdulikan omongan dari orang itu dan meninggalkannya. Kemudian pada saat di rumah, Wade terus saja memikirkan omongan orang yang tadi ditemui di bar. Dan ditambah lagi Wade tidak ingin melihat Vanessa terus-menerus sedih melihat keadaannya. Dan kemudian pada saat itu juga Wade pun langsung bergegas pergi menemui orang itu. Dan kita kembali ke scene di mana Deadpool sedang diganggu oleh Colossus, dan Colossus pun terus membujuk Deadpool untuk bergabung menjadi anggota X-Men. Colossus sangat menyayangkan kekuatan yang dimiliki oleh Deadpool yang digunakan untuk sesuatu yang tidak benar. Dan seperti biasa, Deadpool menolak tawaran dari Colossus karena saat ini dia sedang ingin bebas melakukan apapun yang dia mau. Di tengah perdebatan Colossus dan Deadpool, ternyata Francis berhasil kabur dari Deadpool. Kemudian Deadpool yang menyadari hal itu merasa kesal pada Colossus yang membuat Francis bisa kabur darinya. Dan Deadpool pun langsung memukul Colossus karena tubuh Colossus yang terbuat dari besi bukannya terluka, namun tangan Deadpool lah yang malah patah. Kemudian Deadpool memukul lagi Colossus, kemudian kedua tangan Deadpool pun patah. Tak berhenti sampai di situ, Deadpool mencoba menendangnya dan akhirnya kakinya pun juga patah. Setelah itu, Colossus pun memukul Deadpool hingga terlempar dan akhirnya Deadpool pun diborgol tangannya dan bermaksud membawanya ke tempat X-Men berada. Kemudian karena penyembuhan dari Deadpool sangatlah cepat, dia pun akhirnya berniat kabur dari Colossus dengan cara memutuskan tangannya dan melompat ke sebuah truk pengangkut sampah. Deadpool memiliki kekuatan untuk menyembuhkan diri seperti Logan atau Wolverine. Kemudian scene pun berpindah di mana Wade yang sedang menerima tawaran dari orang yang ada di klub tadi untuk disembuhkan kanker yang dideritanya. Setelah itu Wade pun dibawa masuk ke dalam laboratorium. Di sana juga terlihat banyak orang yang dijadikan kelinci percobaan dan diberi semacam obat-obatan. Dan di sini untuk pertama kalinya Wade bertemu dengan Francis. Dialah yang memimpin tempat itu. Dan Francis menjelaskan kalau tempat ini bukanlah milik pemerintah namun proyek swasta. Di dalam tempat itu mereka akan merubah manusia biasa menjadi seorang mutan.
Kemudian Francis dan asistennya bernama Angel menyuntikkan sesuatu kepada Wade agar DNA mutan yang ada di tubuh Wade bisa aktif. Kemudian di sini juga dijelaskan ternyata Francis juga seorang mutan. Dia memiliki kekuatan yang lebih dari manusia pada umumnya dan dia juga tidak bisa merasakan sakit apapun. Di sini Francis menggunakan adrenalin sebagai katalis atau mempercepat aktivasi proses DNA mutan pada tubuh Wade Wilson. Kemudian mereka pun menyiksa Wade dengan aneka siksaan setiap harinya, di mana hal itu membuat Wade menderita. Dan dengan hal itu gen mutan di dalam tubuh Wade bisa aktif. Kemudian dengan begitu Wade bisa memiliki kekuatan atau mati. Setelah itu, Francis menggunakan usaha terakhirnya untuk mengaktifkan gen mutan pada tubuh Wade Wilson dengan cara memasukkan Wade pada tabung hampa udara. Di tabung itu hanya ada dua pilihan, yaitu Wade mati atau gen mutan Wade aktif. Dan di sini Francis mengatakan kalau sebenarnya dia tidak menciptakan pahlawan super, melainkan budak super yang nantinya akan diberikan kalung pengendali dan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Nantinya akan digunakan untuk membunuh para tentara atau meneror warga dan pekerjaan kotor yang lainnya. Di sini akhirnya Wade Wilson sadar kalau sebenarnya dia telah masuk ke dalam jebakan. Kemudian Francis pun menutup tabungnya dan mengosongkan oksigennya. Dan kemudian ternyata gen mutan Wade akhirnya aktif, yang membuat tubuh Wade berubah menjadi burung rupa dan terlihat seperti bekas terbakar. Tak lama kemudian Francis pun kembali mendatanginya dan membuka tabung Wade. Wade pun marah kepada Francis karena dia sudah membuat Wade menjadi burung rupa. Kemudian Francis pun mengatakan kalau dia bisa saja menyembuhkan muka Wade. Tapi sayangnya Francis membiarkannya karena dia lebih suka melihat tampang atau penampilan Wade yang sekarang. Setelah itu Francis kemudian kembali menutup tabung Wade Wilson dan meninggalkannya. Kemudian pada saat Francis pergi, ternyata Wade tadi berhasil mengambil sebatang korek api dari mulut Angel. Dan setelah itu kemudian Wade berusaha menyalakan korek api itu dan melempar korek itu ke tempat saluran oksigen. Dan dengan cepat oksigen itu yang mudah terbakar akhirnya meledak dan menghancurkan tempat itu. Kemudian pada saat Francis kembali, dia menyadari kalau Wade berhasil keluar dari tabung itu. Setelah itu tiba-tiba Wade datang dan menyerang Francis dan terjadilah pertarungan yang cukup sengit di sini. Dan Francis pun mengatakan kalau Wade tidak akan membunuhnya karena hanya dialah yang bisa menyembuhkan wajah Wade yang buruk rupa itu. Pertarungan pun tetap berlanjut, namun di sini Wade tidak bisa mengimbangi kekuatan dari Francis. Setelah itu Francis pun menancapkan besi ke tubuh Wade Wilson dan bermaksud meninggalkannya saat bangunan yang mereka tempati mulai roboh dan hancur. Beberapa saat kemudian terlihat bangunan sudah hancur dan kita diperlihatkan kalau ternyata Wade Wilson masih hidup. Berkat kekuatan mutannya yang dia miliki, dia pun bisa menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Namun karena penampilannya yang kini menjadi burung rupa, Wade tidak berani untuk menemui Vanessa dan dia hanya bisa mengikutinya dan melihatnya dari kejauhan. Kemudian orang-orang di jalan terlihat ketakutan melihat muka Wade Wilson. Melihat hal itu, Wade pun langsung pergi menemui sahabatnya yaitu Weasel dan meminta bantuannya untuk melacak Francis yang menghilang jejaknya entah kemana. Setelah itu Weasel pun menyarankan agar Wade Wilson memakai topeng dan menggunakan nama samaran karena Francis pasti mengira kalau Wade telah mati. Kemudian Wade pun melihat papan polling kematian dan dia memilih nama itu, Deadpool. Di tempat persembunyiannya, awalnya Wade membuat kostum berwarna putih untuk menyembunyikan identitasnya saat memburu Francis. Tapi sayangnya, keesokan harinya pada saat dia terkena tembakan atau terluka, maka kostum putih itu pun terlihat bekas darah merah yang menempel dan mengotori bajunya. Dan pada saat melondri bajunya, Wade pun kesulitan membersihkan noda darah yang ada di kostumnya. Kemudian ada seorang nenek tua yang menyarankan agar Wade menggunakan kostum warna merah. Kemudian di malam harinya, Wade pun membuat kostum berwarna merah yang digunakan untuk memburu Francis dengan menelusuri jejak anak buah Francis. I'll take a foot long. Well, out to be 90. Mr. Wilson? Ding ding.
Deadpool pun membunuh mereka hingga akhirnya menemukan jejak dari Francis. Setelah itu keesokan harinya kita diperlihatkan Deadpool yang sedang memesan taksi dan menuju ke tempat di mana dia menemukan jejak dari Francis. Dan taksi itu pun dikendarai oleh Dopinder. Dan kemudian kelanjutannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kita skip saja langsung ke tempat di mana Deadpool berhenti dari truk sampah. Dan di sini Deadpool merasa kesal karena rencananya sudah digagalkan oleh Colossus dan Negasonic. Kemudian dia pun kembali pulang. Saat ini Deadpool pun tinggal bersama nenek buta yang berada di laundry tadi. Nenek itu bernama Al. Lalu kita berpindah ke tempat Francis berada. Di sana dia dan timnya menyiapkan mutan lalu memakaikan kalung pengendali dan dimasukkan ke dalam kotak untuk dijual. Dan di dalam markas Francis mengatakan kepada Angel kalau dia mengetahui jati diri Deadpool yang sebenarnya dan dia berencana menghentikannya dan menghancurkan Deadpool untuk selamanya. Kita kembali ke tempat Wade, di mana sekarang tangan Wade yang tadinya putus kini terlihat mulai tumbuh lagi tapi masih kecil. Di sini Wade Wilson curhat kepada Al kalau dia sedang merindukan Vanessa. Al memberi syarat untuk menemui Vanessa karena tampang bukanlah segalanya. Namun Wade merasa dengan penampilannya saat ini Vanessa akan merasa ketakutan ketika melihat dirinya. Kemudian Wade pun berencana ingin menangkap kembali Francis dan memaksanya untuk mengembalikan wajahnya seperti semula. Kemudian kita berpindah ke klub di mana Francis ternyata sedang melacak keberadaan Wade sampai ke klub. Di sana Francis bertanya kepada Weasel tentang keberadaan Wade bersembunyi. Namun Weasel memilih tidak untuk mengatakannya. Setelah itu Francis melihat foto Wade dan Vanessa tepat di belakang Weasel. Kemudian Francis menyuruh Angel untuk mengambil foto itu. Lalu mereka pun pergi dari tempat itu dan mengubah rencananya. You sure? You don't want any clothes that are not monochromatic? Setelah itu Weasel pun menelpon Wade Wilson dan mengatakan kalau Vanessa dalam bahaya. Kemudian mereka pun berencana menemui Vanessa ke tempat kerjanya. Setelah itu mereka pun mencari Vanessa. Kini akhirnya Wade berhasil melihat Vanessa dari kejauhan. Dia pun belum berani mendekat. Kemudian Wade masuk ke dalam toilet dan Wade belum berani menemui Vanessa dengan wajah yang buruk rupa. Setelah itu di tempat lain Vanessa pun dipanggil seseorang untuk menemuinya di belakang. Ternyata orang itu adalah Francis dan kemudian dia menculiknya. Kemudian Wade pun sadar ketika Vanessa sudah tidak berada di tempat sebelumnya berada. Lalu dia mencarinya sampai di belakang dan di belakang Wade melihat tas Vanessa yang terjatuh. Kemudian Wade pun terlihat sangat marah. Sampai di rumah Wade tidak bisa mengendalikan emosinya. Kemudian setelah itu terdengar pesan masuk di HP-nya. Ternyata pesan itu berasal dari Francis. Dia mengatakan kalau Wade harus datang ke tempat rosokan jam 12 siang dengan emot tai di belakangnya. Melihat hal itu, Wade pun menyuruh Weasel mengumpulkan semua persenjataan mereka dan dimasukkan ke dalam tas. Kemudian dia bergegas menemui Francis dengan membawa banyak senjata di tasnya. Dan di tempat lain, Francis menyiapkan banyak pasukan dan menawan Vanessa sambil menunggu Wade datang. Kita kembali lagi ke tempat Wade yang sudah memakai kostum Deadpool dan bergegas menemui Colossus dan berniat meminta bantuannya. Deadpool mengatakan kalau Colossus harus membantunya karena ulahnya yang membuat Francis kabur. Kini akhirnya Francis malah berhasil menculik Vanessa. Kemudian Colossus dan Negasonic pun akhirnya mau membantu Deadpool. Kemudian mereka pun bertiga menaiki taksi yang dikendarai oleh Dopinder. Setelah pada saat mereka sampai di tempat yang sudah ditentukan, Deadpool, Negasonic, dan Colossus akhirnya memasuki kawasan rosokan di mana Francis sudah menunggu mereka. Pada saat mau beraksi, Deadpool akhirnya teringat tentang tasnya yang berisikan banyak senjata yang tertinggal di dalam taksi Dopinder. Kemudian Deadpool mencoba menghubungi Dopinder, tapi hal itu sia-sia. Sehingga akhirnya Deadpool terpaksa menghadapi pasukan Francis tanpa menggunakan senjata yang sudah dia siapkan. Di sana mereka dihadang pasukan Francis yang membawa senjata beratnya. Dan kita juga diperlihatkan Francis di atas kapal sedang bersama Angel. Kemudian Angel pun melompat turun dan memukul Colossus. Tak disangka Angel mampu memukul Colossus dan membuatnya terlempar cukup jauh.
Melihat hal itu, Negasonic pun maju dan menyerangnya. Setelah itu, dimulailah pertarungan dengan anak buah Francis yang membawa senjata beratnya. Colossus bertarung melawan Angel dan Angel pun berhasil mengimbangi kekuatan dari Colossus. Kemudian, sementara itu kita diperlihatkan Deadpool membantai semua anak buah Francis dengan menggunakan pedangnya. Setelah itu di bawah, Deadpool menyusun mayat anak buahnya menjadi tulisan ejaan namanya. Dan setelah itu kemudian Negasonic membantu Deadpool untuk naik ke atas kapal. Dan di atas kapal Deadpool akhirnya berhadapan langsung dengan Francis. Dan kali ini Francis memasukkan Vanessa ke dalam tabung yang membuat Vanessa tidak bisa bernafas. Kemudian Francis pun bertarung dengan Deadpool dengan menggunakan kampak. Dan pada saat bertarung, Deadpool berhasil melemparkan pedangnya masuk ke dalam tabung yang akhirnya membuat Vanessa bisa bernafas kembali. Deadpool melanjutkan pertarungannya dengan Francis. Kemudian Deadpool pun kewalahan menghadapi kekuatan Francis. Di tempat lain, Vanessa berhasil kabur berkat pedang yang dilempar oleh Deadpool. Setelah itu, melihat Deadpool yang dihajar oleh Francis, akhirnya Vanessa pun membantunya dan menyerang Francis dengan menggunakan pedang yang dimiliki oleh Deadpool tadi. Namun Francis tetap mampu bangkit kembali dan melempar Vanessa. Di bawah, Negasonic membantu Colossus yang tak berdaya menghadapi kekuatan Angel dengan cara meledakkan tempat itu. Karena ledakan itu, akhirnya tiang kapal roboh dan membuat kapal besar itu miring. Di atas kapal yang miring, Deadpool dan Francis masih saja melanjutkan pertarungannya. Tak lama kemudian, Francis pun akhirnya tertabrak peti kemas yang meluncur ke bawah dan membuat dirinya akhirnya terjatuh ke bawah. Setelah itu, Deadpool melihat Vanessa yang dalam bahaya. Kemudian, Deadpool pun berusaha menolongnya dan memasukkan Vanessa ke dalam tabung untuk melindunginya. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya terlempar dan kapal pun ambruk. Kemudian kita diperlihatkan Negasonic dan Colossus berhasil menemukan Vanessa yang telah selamat berkat tabung yang dia naiki. Di tempat lain kita juga diperlihatkan Francis tiba-tiba masih saja berusaha menyerang Deadpool. Dan pada akhirnya Deadpool pun berhasil mengalahkan Francis. Kemudian Deadpool langsung meminta Francis untuk menyembuhkan penampilan wajahnya yang buruk rupa menjadi seperti semula. Tak diduga, kemudian Francis pun tertawa dan dia pun mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah berbohong dan tak ada obat yang bisa menyembuhkan penampilan wajahnya atau mengembalikan wajah dari Wade Wilson. Mendengar hal itu, Deadpool akhirnya marah dan berniat menembak kepala Francis. Kemudian terdengar suara Colossus yang mencegah Deadpool untuk membunuhnya. Colossus mengatakan agar Deadpool menjadi pahlawan yang baik hati. Akan tetapi Deadpool masih saja berniat menembak kepala Francis dan membunuhnya. Hal itu membuat Colossus muntah melihat kejadian itu. Deadpool tak tahan mendengar Colossus yang terus saja mengoceh. Dan Deadpool juga mengatakan jika memakai kostum dan menjadi pahlawan harus memaafkan psikopat, maka dia lebih memilih tidak usah menjadi pahlawan sekalian. Karena baginya tidak semua orang akan rela atau siap berkorban seperti pahlawan lainnya. Kemudian terlihat Vanessa yang datang mengajar Deadpool karena kesal padanya. Sebab dulu Deadpool meninggalkannya pas lagi sange-sangenya, maksud aku sayang-sayangnya. Nah, Deadpool pun akhirnya meminta maaf karena dia tidak bisa menemuinya selama ini. Kemudian Vanessa pun berniat membuka topengnya. Dan di dalam topeng itu, waktu dibuka terlihat foto David Firdaus. Setelah foto David Firdaus dilepas, terlihat wajah asli dari Wade Wilson yang buruk rupa atau burik lah. Vanessa pun akhirnya terkejut melihat penampilan baru dari Wade Wilson yang burik. Namun di luar dugaan, Vanessa mengatakan kalau dia akan terbiasa melihat penampilan Wade. Dan Vanessa tetap menerima Wade walaupun wajahnya buruk rupa. Karena hanya Wade lah yang bisa membuatnya bahagia. Tai lah, faktanya aku loh yang gak sampai buruk rupa, gak laku-laku. Setelah itu, Negasonic dan Colossus pun berniat meninggalkan mereka karena tak mau mengganggu mereka yang sedang melepas rindu. Dan kemudian setelah itu kita diperlihatkan Wade Wilson dan si Vanessa sedang berpelukan dan cipokan. Akhirnya film pun buyar.
Oke, film ini cukup menarik untuk ditonton dengan sajian action yang ya cukup keren dan obrolan yang lucu sih, tapi agak berbau sedikit mesum loh ya. Emang bukan sedikit, tapi emang mesum. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu percaya pada wanita yang mengatakan kalau dia tidak memandang tampang atau fisik seorang laki-laki. Karena hal itu cuman ada di film doang. Contohnya seperti Vanessa. Masa ada cewek yang terima kayak burik kayak gitu ya kan? Nggak mungkin, impossible. Nah, langsung saja saya Kipul dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Oh iya, hampir lupa. Di ending scene kita diperlihatkan Deadpool memberi bocoran kalau di film selanjutnya dia akan melawan orang yang kuat yang bernama Cable. Ya wes lah kalau gitu ya. Saya ingin berak. Oke, lanjut ya, silakan kalian. Dah.